Halo guys, baku dapat kita Sunlitong Kesong, anak talaut Porodisa. Ya, jadi teman-teman, hari ini atau kali ini kita akan membahas tentang sejarah talaut lagi, yaitu tentang sejarah putri Spanyol yang menjadi leluhur orang talaut. Tapi teman-teman, sebelum lanjut, pertama-tama for teman-teman yang baru berkunjung pakai kita channel ini, kalau belum klik tombol subscribe atau belum subscribe, pertama-tama klik dulu tombol subscribe. So klik teman-teman. Kalau so klik, jangan lupa lagi klik tombol like jika teman-teman suka ini video. Oke teman-teman, kalau so klik tombol subscribe, so klik tombol like, orang lanjut. Ya, jadi teman-teman, negeri Lirung atau kota Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaut pada zaman dahulu itu bernama Sarak Banua, atau masyarakat setempat sering menyebut juga negeri Hilamunan. Karena kenapa disebut negeri Hilamunan oleh masyarakat setempat? Karena pada waktu itu di sepanjang pantai di negeri Lirung ini penuh dengan tumbuhan seperti rumput laut yang bernama Hilamunan, sehingga masyarakat setempat menyebut Lirung itu dengan nama lain juga negeri Hilamunan karena banyak rumput laut Hilamunan. Ya, jadi teman-teman, dikisahkan di negeri Sarak Banua itu pernah hidup seorang pemuda bernama Pinamangun. Ia tinggal di suatu daerah perbukitan bernama Pangi Loloan. Ia pemuda yang rajin, pandai berburu, memanah ikan dan bertani. Suatu ketika Pinamangun berniat turun ke pesisir pantai hendak memanah ikan. Untuk mencapai pantai yang berada di Tanjung Tandu Wawong, ia harus berjalan cukup jauh, kurang lebih 10 km. Sesampainya di pantai, ia melihat sebuah rakit yang sedang mengambang dan ia penasaran. Dan ia mencoba untuk lebih dekat untuk melihat rakit tersebut, dan alangkah terkejutnya dia melihat di rakit itu ternyata ada seorang gadis yang cantik jelita. Namun tubuh gadis itu tampak letih dan lemah. Barangkali karena terlalu lama terombang-ambing di lautan luas, maka seluruh tenaganya telah terkuras. Hati Pinamangun jadi kasihan melihatnya. Melihat ada orang yang datang padanya, sang gadis berusaha untuk bicara, tetapi bahasa yang digunakan tak dapat dimengerti. Namun begitu, Pinamangun mengerti di mana sang gadis itu meminta pertolongan darinya. Pinamangun pun segera menolongnya. Gadis itu diangkat, lalu dibawanya ke hamparan pasir pantai kering dan hangat. Setelah beberapa menit, gadis itu pun mulai agak kuat, dan mereka berdua kemudian bercakap, tetapi keduanya tidak saling mengerti bahasa yang digunakan masing-masing. Pinamangun kemudian mencoba mengajaknya bicara dengan menggunakan bahasa isyarat, dan akhirnya Pinamangun tahu nama gadis itu Putri Arusa. Sedangkan Putri Arusa tahu nama lelaki di dekatnya itu Pinamangun. Untuk menghindari terjadinya kegemparan soal ditemukannya seorang perempuan asing yang terdampar di pantai Sarak Banua, juga supaya keberadaan Putri Arusa tidak diketahui orang, Pinamangun tak membawanya ke tempat tinggalnya di Pangi Loloan. Putri Arusa dibawa Pinamangun ke suatu tempat yang agak jauh dari perkampungan, yakni di sebuah pegunungan. Itu sebabnya kemudian hari gunung tempat Pinamangun menyembunyikan Putri Arusa itu dinamakan Wowong Marwala atau Gunung Nona. Pinamangun merawat Putri Arusa dengan baik hingga kesehatannya benar-benar pulih. Mereka pun hidup bersama di tempat yang agak terpencil itu. Pinamangun membangun sebuah rumah untuk Putri Arusa, sementara Putri Arusa pun ikut membantu pekerjaan Pinamangun saat ada panen yang harus dijemur. Ia juga memasak makanan untuk mereka berdua. Hari demi hari persahabatan Putri Arusa dan Pinamangun kian erat. Meskipun mereka adalah dua orang asing yang hidup di sebuah rumah di pegunungan yang sunyi itu. Putri Arusa pun berusaha keras belajar bahasa Talaut yang digunakan Pinamangun hingga mereka bisa berkomunikasi dengan lancar. Putri Arusa juga sudah sangat percaya kepada Pinamangun karena sikapnya yang baik padanya. Sementara Pinamangun memang dengan segenap hati membantu dan menolong Arusa hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan asing baginya. Lama-kelamaan Putri Arusa akhirnya bisa berbahasa Talaut.
Sebenarnya dari mana asal kamu? Tanya Pinamangun suatu ketika. Aku berasal dari sebuah kerajaan yang bernama Spanyol, jawab Putri Arusa. Spanyol itu di mana? Tanya Pinamangun. Tempatnya sangat jauh dari sini, berada di seberang lautan sana, jelas Putri Arusa. Putri Arusa kemudian bercerita bila ia sesungguhnya adalah seorang putri dari keluarga bangsawan kerajaan Spanyol. Tetapi ia dihukum oleh ayahnya karena telah menghilangkan cincin kawin tanda pertunangannya dengan seorang lelaki bernama Airung. Dan atas kesalahannya ia dihukum dengan cara dihanyutkan di lautan dengan sebuah rakit. Ia dikurung dan diberi bekal secukupnya. Setelah terombang-ambing di tengah samudra berminggu-minggu, suatu ketika rakitnya diterjang angin ribut dan gelombang besar. Untung aku masih bisa selamat dari malapetaka itu. Rakitku kembali hanyut berhari-hari di bawah arus dan perbekalanku sudah habis. Aku pikir aku akan segera mati kelaparan. Sudah beberapa hari aku tidak makan dan akhirnya terdampar di pesisir pulau ini. Kisah Putri Arusa. Betapa sulit kau melewati hari-harimu di laut itu, kata Pinamangun. Untung kau menolongku. Terima kasih atas pertolongan dan kebaikan hatimu, kata Putri Arusa. Hari berganti hari, kedua anak muda itu akhirnya jatuh cinta. Mereka menjadi sepasang kekasih yang saling menyayangi. Hidup keduanya berkecukupan karena mereka saling bahu-membahu melakukan pekerjaan. Putri Arusa sudah membuang jauh-jauh gaya hidupnya sebagai putri seorang bangsawan yang kaya raya. Kini ia hidup sebagai perempuan desa. Ia ikut belajar bertani dan mengelola hasil pertanian. Ia juga memelihara binatang ternak. Semua pekerjaan itu dapat dikuasainya karena Putri Arusa benar-benar belajar melakukannya dan bersungguh-sungguh. Dan Putri Arusa dan Pinamangun akhirnya sepakat untuk menjadi suami istri. Perkawinan mereka pun dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Ponisan. Ponisan tumbuh menjadi seorang gadis yang wajahnya secantik ibunya. Ponisan juga rajin bekerja membantu ayah dan ibunya. Ia pandai membuat anyaman tikar. Ia juga belajar menenun kain dari serat pisang abaka. Dengan kehadiran Ponisan, rumah tangga Pinamangun dan Putri Arusa kian harmonis dan damai. Putri Arusa merasa tak menyesal telah dibuang ayahnya ke lautan luas, karena dengan hukuman itu ia bisa bertemu dengan suaminya yang sangat menyayangi dia. Pada suatu hari, Pinamangun melihat ada benda aneh yang kian kemari merapat ke pesisir. Setelah cukup rapat, benda itu ternyata sebuah kapal layar yang besar dan berlabuh di pantai Sarak Banua. Pinamangun mengajak istrinya, Putri Arusa, dan anak gadisnya, Ponisan, untuk pergi ke pantai melihat kapal itu. Dari atas gunung mereka turun menyusuri sebuah andara atau sungai bernama Linturan. Sejak meninggalkan rumah mereka, Putri Arusa sudah merasa begitu cemas. Jantungnya berdegup kencang. Ia gelisah kalau-kalau yang datang dengan kapal itu adalah Airung. Karena ia ingat Airung pernah berjanji akan mencari dirinya kemanapun rakit itu membawanya. Putri Arusa juga tahu sikap Airung yang selalu menepati janjinya. Airung adalah sosok yang cerdas dan setia memegang janji. Kalau sampai kapal itu membawa Airung, bagaimana nanti ia harus bersikap kepada Airung? Setelah sampai di tepi pantai, mereka langsung melihat ada seorang lelaki. Pinamangun mencabut sondapa atau pedang. Ia berjaga jangan sampai lelaki itu adalah orang jahat. Kira-kira jaraknya kurang dari 100 meter. Pinamangun mengeratkan genggaman sondapnya, sementara hati Putri Arusa menjadi kian risau karena benar lelaki asing yang ada di sana itu adalah Airung. Saat Pinamangun hendak menyergap Airung, Putri Arusa menahannya. Jangan, aku mengenal lelaki itu, kata Putri Arusa. Kau mengenalnya? Biarkan aku berbicara dengan dia karena aku mengenalnya, bahkan sangat mengenalnya, bujuk Putri Arusa. Awalnya Pinamangun tak mengizinkan Putri Arusa. Ia takut lelaki itu
akan mencelakainya. Pinamangun ingin segera membunuh lelaki itu, tetapi istrinya mampu membujuknya. Dia mendekat ke arah Airung. Ternyata apa yang dicemaskan Putri Arusa selama berpisah 17 tahun dengan Airung kini menjadi nyata. Di sana, di pesisir yang ditumbuhi rumput laut Hilamunan, tampak Airung dengan wajah yang kayu dan letih. Hati Putri Arusa terasa perih, sedangkan Airung begitu terkesiap memandang Putri Arusa. "Airung, kaukah itu?" tanya Putri Arusa ingin meyakinkan. "Benar, Putri Arusa, aku Airung." "Bagaimana ceritanya hingga kau sampai di tempat ini?" "Aku telah menyewa kapal itu untuk mencarimu. Aku telah mengelilingi banyak negeri untuk menepati janjiku akan mencarimu. Di setiap pelabuhan dan pantai yang aku datangi, aku selalu bertanya kepada orang-orang, apakah pernah melihat sebuah rakit besar yang hanyut. Setiap berpapasan dengan kapal yang lain, aku juga bertanya kepada nahkodanya, apakah ia pernah melihat sebuah rakit besar yang hanyut. Petunjuk demi petunjuk kuikuti. Hingga 17 tahun aku terus berlayar mencarimu. Dan akhirnya aku mendapat petunjuk yang pasti dari penduduk yang tak jauh dari tempat ini, bahwa sebuah rakit yang memuat seorang gadis telah terdampar di pantai ini. Itu sebabnya aku sampai di sini," jelas Airung. Mendengar cerita Airung, air mata Putri Arusa tak tertahankan lagi. Hatinya seperti terkoyak-koyak. Ia memandang Airung dengan perasaan sedih yang mendalam. "Airung, aku tahu betapa kuatnya cintamu padaku, hingga kau harus menempuh perjalanan berat selama belasan tahun mencariku. Tapi waktu untuk kita sudah lewat. Lihat lelaki dan anak gadis itu, Airung. Mereka adalah suami dan anakku," kata Putri Arusa dengan linang air mata. Airung menatap Pinamangun dan Ponisan yang berdiri tak jauh dari mereka. Hatinya begitu pedih mendapati kenyataan pahit. Kekasih yang amat disayanginya kini telah menikah dan punya seorang anak. Meskipun pahit, Airung mencoba memaksa hatinya agar menjadi tegar. "Aku telah menempuh perjalanan sejauh ini demi kau, Putri Arusa. Aku bisa menerima kenyataan kau telah menikah. Tapi tinggalkanlah tempat ini. Ikutlah dengan aku lagi, Putri," bujuk Airung. "Aku memang tak bisa melupakan cintamu, Airung. Tapi aku juga tak bisa mengabaikan cinta, kebaikan hati, dan pertolongan suamiku. Tanpa dia barangkali aku sudah mati, Airung. Aku masih hidup karena dia. Maka sisa hidupku biarlah aku baktikan untuknya," jawab Putri Arusa. Mulut Airung terasa tercekat oleh jawaban yang tulus itu. Hatinya merintih di tengah senja yang mulai turun. Sementara lagi malam, tapi kegelapan lain kali merubungi hati Airung. Tubuhnya terasa goyah seperti mau lesap ke dalam pasir, tapi dengan kuat ia berusaha menahannya. "Baiklah, Putri Arusa, karena aku amat mencintaimu, maka semua keputusan yang baik darimu biarlah kuikuti dengan hati yang lapang. Apalagi lelaki yang kini jadi suaminya adalah seorang yang baik. Jagalah dan cintailah suamimu dengan segenap hati," kata Airung. Mendengar perkataan Airung, hati Putri Arusa menjadi lapang. Ia tahu ada kepahitan dalam nada suara Airung, tapi ia tak bisa lagi membalikan waktu untuk Airung. Ia memanggil suaminya dan anaknya Punisan untuk bertemu dengan Airung. Mereka bertemu dalam suasana yang begitu haru. Pinamangun pun mengajak Airung untuk mampir ke rumah mereka. Ajakan yang tulus itu tak ditampik Airung. Singkat cerita, setelah beberapa hari tinggal di rumah Pinamangun dan Putri Arusa, Airung menjadi dekat dengan Punisan. Akhirnya berjodoh mereka. Pinamangun dan Putri Arusa merasa senang melihat hubungan anaknya dengan Airung. Atas persetujuan mereka, menikahlah kedua pasangan kekasih itu. Setelah menikah, Airung memilih untuk tidak kembali lagi ke negerinya Spanyol. Ia memilih tinggal di negeri Sarak Banua. Dia ingin membantu Pinamangun dan Putri Arusa membangun negeri yang terpencil dan sunyi itu menjadi perkampungan yang ramai dan maju. Hari demi hari, Airung mencurahkan segala pengetahuannya yang dibawa dari negerinya untuk membangun pemukiman penduduk di negeri Sarak Banua. Ia melatih penduduk cara membangun rumah yang lebih layak huni dan modern. Ia mengajar cara membangun perahu yang layar besar. Dia juga mengajar teknik
pertukangan dan pertanian yang lebih baik. Negeri Sarak Banua kian hari kian ramai. Para penduduk yang hidup terpencar-pencar kini turun membangun rumah di suatu perkampungan untuk hidup bersama. Cara-cara hidup bersama dalam satu kelompok masyarakat maju juga diajarkan Airung. Akhirnya negeri Sarak Banua atau negeri Hilamunan itu menjadi kota kecil yang maju dan makmur di masa itu. Untuk menghormati jasa Airung yang telah bekerja keras membangun kota itu, para tua-tua kampung pun memutuskan mengabadikan nama Airung sebagai nama kota mereka. Nama itu juga sebagai pengingat tentang seorang yang telah datang dari jauh yang menambatkan cinta dan kesetiaannya untuk negeri mereka. Tapi karena penduduk sulit melafalkan nama Airung, maka kota itu dilafalkan dengan nama Lirungna dan kini disebut Lirung.